AC Milan masih menantikan kembalinya Santiago Gimenez setelah hampir 1 tahun menjalani pemulihan cedera panjang. Namun kali ini situasinya berbeda. Jika sudah benar-benar siap bermain, Gimenez tidak akan mendapat perlakuan khusus. Sebab persaingan di lini depan Milan kini sangat ketat. Ada Rafael Leao, Christian Pulisic, Christopher Nkunku hingga Niklas Füllkrug yang siap berebut tempat. Artinya Gimenez harus benar-benar membuktikan diri jika ingin mendapat menit bermain dan bertahan musim depan. Selama absen membela Milan, Gimenez sendiri tetap jadi sorotan. Dalam beberapa kesempatan berbicara kepada media Meksiko, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Milan yang tetap percaya kepadanya di masa sulit. Ia menegaskan ingin membalas kepercayaan itu lewat performa di lapangan, bukan sekedar janji. Striker asal Meksiko itu juga sadar betul bahwa mengenakan seragam Milan bukan perkara ringan. Ia memahami bahwa momen comeback ini bisa menjadi titik penentu karirnya di San Siro. Kesempatan berikutnya bisa menentukan apakah ia akan menjadi bagian penting tim atau justru tersisih. Kini fase bicara sudah selesai. Allegri memang sempat membelanya di depan publik dan yakin Gimenez bisa menjadi tambahan tenaga di akhir musim. Namun di klub sebesar Milan, hasil adalah segalanya. Tidak ada lagi toleransi atau waktu adaptasi panjang. Milan sedang mengejar target besar dan membutuhkan kontribusi instan. Persaingan nyata, tekanan tinggi, dan tuntutan konsistensi adalah makanan sehari-hari di Milanello. Saat waktunya tiba, Gimenez harus membuktikan bahwa ia pantas mendapat kepercayaan. Di AC Milan yang dihitung hanya satu hal, yakni gol, dampak di lapangan, dan konsisten. Perkembangan Christopher Nkunku bersama AC Milan kini semakin terlihat jelas. Penyerang asal Prancis itu menunjukkan perubahan besar, baik dari segi fisik maupun mental setelah melewati masa adaptasi yang tidak mudah di awal kedatangannya. Beberapa bulan lalu kondisi Nkunku memang belum ideal. Ia datang ke Milan setelah 1 bulan tanpa pertandingan. Usai menyelesaikan ajang World Cup yang berakhir cukup terlambat, ia langsung menjalani masa liburan dan hanya sempat berlatih ringan secara mandiri. Nkunku juga melewatkan pramusim, fase penting untuk membangun kebugaran bersama tim dan sempat mengalami cedera. Situasi tersebut pun membuat performanya belum maksimal di awal musim lalu. Namun kini kondisinya berbeda jauh. Secara fisik, Nkunku terlihat jauh lebih bugar dan lebih ramping. Dalam beberapa bulan terakhir, ia disebut telah kehilangan beberapa kilogram dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kebugarannya. Konsistensi latihan mulai memberikan dampak nyata di lapangan. Tak hanya perubahan fisik, perkembangan juga terlihat dari sisi mental dan kepribadiannya. Jika saat pertama diperkenalkan ia tampak pemalu dan sedikit canggung, kini Nkunku tampil lebih santai, lebih ceria, dan jauh lebih fokus. Selain itu, proses adaptasi yang sempat diragukan akhirnya mulai membuahkan hasil. Keputusan Nkunku untuk tetap bertahan di Milan pada bursa transfer Januari lalu pun kini semakin masuk akal. Ia memilih bertahan bukan tanpa alasan. Sang pemain merasa bahagia di klub dan memiliki motivasi besar untuk membuktikan dirinya. Dengan kondisi yang semakin prima dan mental yang semakin matang, Christopher Nkunku kini memberi harapan baru bagi AC Milan di sisa musim ini. Rafael Leao kembali membidik starting 11 AC Milan setelah saat Rossoneri menang meyakinkan 3-0 atas Bolonya, ia tidak bermain sama sekali. Berbeda dengan Alexis Saelemaekers dan Christian Pulisic yang absen karena cedera, Leao sebenarnya dalam kondisi fit dan hanya duduk di bangku cadangan. Namun karena Milan sudah menguasai pertandingan dengan cepat, pelatih Massimiliano Allegri memilih untuk tidak memainkannya dan memberinya waktu istirahat yang cukup. Situasi semakin menguntungkan karena Milan tidak bermain akhir pekan lalu akibat Stadion San Siro digunakan untuk upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Milano Cortina 2026, sehingga tim mendapat waktu jeda tambahan dan Allegri memaksimalkan momen ini untuk memulihkan kondisi para pemainnya. Dari semua pemain, Leo menjadi sosok yang paling diuntungkan. Dalam 2 hari terakhir, bahkan penyerang asal Portugal itu sudah kembali berlatih penuh bersama tim. Kondisi fisik dan mentalnya dilaporkan membaik.
ia juga terlihat lebih ceria termasuk lewat aktivitasnya di media sosial. Sebuah sinyal positif menjelang laga penting. Dan kini Leo siap kembali turun sejak menit pertama dan berduet dengan Christopher Nkunku yang juga mulai menemukan performa terbaiknya. Meski musim ini ia terlihat tidak terlalu eksplosif seperti sebelumnya, namun efektivitasnya justru meningkat. Sejauh ini Leo sudah mencetak 7 gol di Serie A. Jumlah itu hanya terpaut 1 gol dari total musim lalu dan 2 gol dari 2 musim sebelumnya. Menurut media La Gazzetta dello Sport, ia juga tengah memburu sejumlah catatan statistik penting lainnya. Ekspektasi besar langsung mengiringi Arden Jazari sejak resmi bergabung dengan AC Milan setelah gelandang muda asal Swiss itu ditebus dari klub Brugge dengan nilai hampir 40 juta euro termasuk bonus, angka yang membuat publik berharap dampak instan darinya. Namun kenyataan di musim pertamanya jauh dari kata mulus. Jazari mengalami cedera serius pada akhir Agustus lalu. Benturan saat latihan menyebabkan fraktur peron kanan dan memaksanya menepi selama berbulan-bulan. Cedera ini membuat proses adaptasinya di Milan berjalan lambat. Absennya Jazari bukan hanya soal kondisi fisik, ia juga kehilangan waktu penting untuk memahami sistem permainan racikan Massimiliano Allegri serta beradaptasi dengan keras dan taktisnya sepak bola Italia yang sangat berbeda dengan Liga Belgia. Di saat bersamaan Milan justru menemukan formula ideal di lini tengah. Luka Modric yang awalnya diproyeksikan bermain lebih menyerang dipindahkan Allegri ke posisi regista depan lini belakang. Keputusan ini terbukti tepat. Modric tampil sebagai pengatur tempo, penyeimbang tim, dan pusat permainan Milan. Situasi ini otomatis membuat persaingan di lini tengah semakin ketat. Dengan Modric berada di posisi kunci, peluang bermain Jazari pun menjadi terbatas. Meski begitu, kondisi ini tidak sepenuhnya buruk bagi Jazari. Musim ini bisa menjadi fase pembelajaran penting. Ia berkesempatan belajar langsung dari Modric, peraih Ballon d'Or. Mulai dari membaca permainan, menjaga posisi, hingga mengambil keputusan di level tertinggi. Musim depan Milan berpotensi tampil di kompetisi Eropa, yang berarti jadwal akan semakin padat. Jika Modric bertahan, kecil kemungkinan ia bermain di semua laga. Di momen itulah, Jazari diharapkan siap naik peran setelah melewati masa belajar ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.